Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu di sini. Semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya. Tetap menerapkan protokol kesehatan dari pemerintah, yaitu selalu menggunakan masker kemanapun kalian pergi dan selalu mencuci tangan kalian sesempat kalian bisa. Oke, dalam pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang deskripsi bagian. Sedikit mengingat di materi sebelumnya atau di pertemuan minggu lalu, Ibu sudah menjelaskan tentang struktur teks deskripsi. Untuk struktur dari teks deskripsi itu ada 3 poin. Ingat ya, ada 3 poin untuk struktur teks deskripsi. Poin yang pertama adalah identifikasi, poin yang kedua adalah deskripsi bagian, dan poin yang ketiga adalah penutup. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas poin yang kedua, yaitu deskripsi bagian. Untuk lebih jelasnya lagi, apa itu deskripsi bagian? Kita lihat di slide berikutnya. Oke, ini sudah masuk ke slide berikutnya ya. Di sini menjelaskan sedikit tentang deskripsi bagian atau rangkuman tentang deskripsi bagian. Kita bahas bersama-sama ya. Oke, deskripsi bagian berisi tentang hal yang lebih rinci atau lebih detail dari sebuah objek. Letaknya atau terletak di paragraf tengah pada sebuah teks. Jadi kalau ada sebuah teks deskripsi, paragraf yang tengah itu sudah bisa dipastikan adalah deskripsi bagian. Kurang lebih seperti itu. Kalian bisa lihat di sini, jika objeknya adalah orang atau hewan, berarti di dalam deskripsi bagian isinya tentang sifat orang tersebut, perilaku hewan tersebut, atau kebiasaan orang tersebut. Selanjutnya, kalau misalnya objeknya adalah tempat wisata, berarti isi dari deskripsi bagian itu adalah keadaan tempat wisata tersebut dan juga suasana dari tempat wisata tersebut. Selanjutnya, kalau misalnya objeknya itu adalah sebuah pementasan atau konser, berarti untuk isi deskripsi bagiannya adalah menjelaskan tentang awal mulanya konser atau sebuah pementasan, dilanjut dengan puncak dari konser tersebut atau puncak dari pementasan, dan ada penutupan dari konser ataupun penutupan dari sebuah pementasan tersebut. Ya, misalnya Ibu punya judul, perhatikan baik-baik ya. Ibu punya judul Pelangon Kebanggaan Kabupaten Cirebon. Kita sepakati bersama bahwa kalau judulnya adalah Pelangon Kebanggaan Kabupaten Cirebon, fokusnya kemana? Objeknya apa? Sudah jelas objeknya adalah pelangon, atau yang akan lebih detail atau lebih rinci dideskripsikan adalah tentang pelangon. Selanjutnya, untuk deskripsi bagiannya, kalau objeknya adalah pelangon, berarti deskripsi bagiannya menjelaskan keadaan pelangon dan juga suasana yang ada di pelangon. Bisa berisi tentang di pelangon itu awal mula kita bisa melihat disambut dengan banyak hewan monyet, terus banyak sekali pengunjung yang ada di sana, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kalau misalnya Ibu punya judul Risa Kakak Terbaik, ya, Ibu punya judul Risa Kakak Terbaik. Otomatis objeknya adalah Risa, karena yang akan dideskripsikan itu Risa, ya. Nah, untuk isi deskripsi bagiannya tentu menjelaskan tentang sifat Risa, perilaku Risa, dan juga kebiasaan dari Risa. Ya, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, untuk judul berikutnya atau contoh judul berikutnya, Ibu punya judul Meriahnya Pertunjukan Drama Malin Kundang. Judulnya itu ya, objeknya adalah pertunjukan drama Malin Kundang. Nah, di dalam judul Meriahnya Pertunjukan Drama Malin Kundang ada deskripsi bagiannya. Untuk deskripsi bagiannya berisi tentang awal pertunjukan drama Malin Kundang, puncak pertunjukan drama Malin Kundang, dan akhir pertunjukan drama Malin Kundang atau penutup dari pertunjukan drama Malin Kundang.
Jadi, deskripsi bagian adalah struktur yang ada dalam teks deskripsi yang menjelaskan objek secara detail, rinci, dan juga khusus. Ya, lihat di sini. Jadi, misalnya nih ya, Ibu punya 5 paragraf ya. Ingat, letak dari deskripsi bagian itu ada di paragraf yang tengah. Kita visualisasikan, semuanya coba pegang jari kalian, mau jari kanan kiri sama aja, nggak apa-apa. Kalian punya 5 paragraf ya, ada 5 jari nih, 5 paragraf ya. Nah, untuk identifikasi letaknya ada di paragraf pertama ya. Ingat, untuk identifikasi selalu berada di paragraf pertama ya. Kita lanjutkan. Untuk deskripsi bagiannya letaknya di paragraf yang ke tengah. Ya, paragraf tengah itu otomatis ada paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4. Bisa juga paragraf 5. Ya, tapi biasanya untuk deskripsi bagian ada di paragraf 2, 3, 4 atau berada di paragraf 5. Ada di paragraf tengah. Ingat ya. Nah, untuk bagian penutup, letaknya bisa di kalimat akhir dalam paragraf 5 atau ada di paragraf ke-5. Ya, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh dulu ya. Oke, ini adalah contohnya. Oke, ya. Ibu ambil contoh di sini ada sebuah teks deskripsi tentang gebyar pementasan tari kolosal Arya. Mohon maaf ada kesalahan teknis sedikit tadi. Ada teks deskripsi di sini gebyar pementasan tari kolosal Arya. Yang Ibu kotakin warna hitam. Ya, di sini ada warna hitam Ibu kotakin, itu sudah bisa dipastikan adalah identifikasi. Kita lagi nggak belajar identifikasi ya, kita lagi belajar tentang deskripsi bagian. Kalian fokus saja ke kotak warna merah. Nih. Ya stop. Nah, ini kotak warna merah nih ya. Yang ini kotak warna merah. Yang ini kotak warna merah juga. Nah, yang kuning ini apa, Bu? Yang kuning kita bahas nanti. Oke. Kita ke kotak warna merah dulu. Kalian bisa lihat di sini. Letak deskripsi bagian ada di paragraf tengah. Ini kan awal. Nih, ini paragraf awal, itu identifikasi. Nah, yang kotak merah ini ada di bagian tengah-tengah nih. Itu adalah deskripsi bagian dari paragraf gebyar pementasan tari kolosal Arya. Nah, kalian lihat di sini tuh ya. Ibu sudah tuliskan. Identifikasi paragraf 1 letaknya. Deskripsi bagian atau yang merah ini yang tadi Ibu sudah jelaskan warna merah ini, kotak merah, ada di paragraf 2 sampai dengan paragraf 5. Nah, untuk bagian penutup ada di ini nih. Kotak yang kuning ini. Ya. Kotak yang kuning ini atau di paragraf ke-6. Itu adalah bagian penutup. Kita lihat ke yang kotak merah dulu ya. Oke, nih, perhatikan kotak merah. Kotak merah adalah deskripsi bagian. Isinya adalah menjelaskan awal mulai pertunjukan pementasan tari kolosal Arya, menjelaskan puncak dari pementasan tari kolosal Arya, menjelaskan akhir dari pementasan tari kolosal Arya atau bagian penutup dari pementasan tari kolosal Arya. Bener gak sih ini maksudnya Bu Silvi? Coba kalian lihat di kotak merah. Yang Ibu sudah lebih gelapkan itu. Di sini ada tulisan pertunjukan dimulai pada pukul 20. Pertunjukan dibuka dengan nyala api yang berkobar di depan Tugu Monas ya. Di sini atau paragraf yang kedua, ini kan paragraf 1 nih, ini paragraf kedua ya. Di paragraf kedua ini menjelaskan bahwa awal mulai pertunjukan pementasan tari kolosal Arya itu dimulai pukul 20 dan dibuka dengan nyala api yang berkobar di depan Tugu Monas. Gitu. Selanjutnya, kata Bu Silvi menjelaskan puncak dari pementasan tari kolosal Arya. Yang mana? Ini dia. Ada nih. Paragraf berapa nih? 1, 2,
3. Ini ada di paragraf ketiga ya. Menjelaskan puncak dari pementasan tari kolosal Arya. Yang benar nih, benar nggak? Ada di sini lihat. Adegan puncak benar-benar mengaduk-aduk emosi penonton. Di sini menjelaskan bahwa pada paragraf ini menjelaskan bahwa puncak dari pementasan tari kolosal Arya itu sangat mengaduk-aduk emosi dari penonton. Ya, penonton itu dibawa emosi atau dibawa aduk-aduk emosinya ketika menonton pertunjukan dari tari kolosal Arya gitu. Nah, selanjutnya kata Bu Sylvie lagi nih menjelaskan akhir dari pementasan tari kolosal Arya. Yang mana kira-kira ini dia. Jangan salah lihat ya, ini paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4 sampai ke sini. Nih, paragraf 4 sampai penjiwaan ya. Nah, kalau dari pementasan ini sudah masuk ke paragraf kelima. Nah, untuk paragraf kelima sendiri ini menjelaskan tentang akhir dari pementasan tari kolosal Arya. Di sini bisa dilihat nih. Pementasan ditutup dengan peristiwa tragis. Nah, berarti penutupan dari pementasan tari kolosal Arya itu ditutup dengan peristiwa yang tragis. Jadi kalau misalnya ibu nanya sama kalian, tentukanlah bagian deskripsi dari sebuah struktur teks deskripsi. Mana nih deskripsi bagian dari teks deskripsi gebyar pementasan tari kolosal Arya? Ada Bu, ada di paragraf bagian tengah. Mana sih paragraf bagian tengah itu? Ada di paragraf 2 sampai dengan paragraf ke-5. Gitu ya, jawabannya adalah itu. Jangan sampai ketika ibu tanya, carilah letak deskripsi bagian dari gebyar pementasan tari kolosal Arya. Kalian jawab, ada di paragraf 1 Bu. Wah, jelas itu otomatis salah. Karena letak dari bagian deskripsi atau deskripsi bagian dari struktur teks deskripsi itu ada di bagian tengah. Ya, bukan ada di awal, bukan ada di akhir, ada di bagian tengah. Karena kalau bagian awal itu adalah identifikasi, kalau bagian akhir itu adalah penutup. Bagian tengahnya baru deskripsi bagian. Kurang lebih seperti itu untuk deskripsi bagian. Nah, kalau yang kuning nanti kita bahas ya di pertemuan selanjutnya. Karena yang bagian kuning itu adalah bagian penutup. Nah, kalian bisa lihat ini contoh lainnya. Oke, ini adalah contoh lain nih. Untuk contoh lain, ibu ambil teksnya adalah ayah panutanku. Kita lihat ke sini dulu ya, kita lihat ke kotak ini dulu. Perhatikan paragraf di samping. Coba dilihat-lihat deh sama kalian paragraf ini ya. Nah, letak deskripsi bagian ingat ada di paragraf tengah. Sekali lagi nih, deskripsi bagian letaknya ada di paragraf tengah. Nah, di sini ada berapa paragraf nih? 1, 2, 3. Nah, berarti untuk identifikasi letaknya ada di paragraf 1. Deskripsi bagian letaknya ada di paragraf berapa? 2. Nah, untuk penutup letaknya ada di mana? Di paragraf ketiga. Pengecualian. Letak penutup bisa di paragraf akhir atau di kalimat akhir dalam paragraf akhir. Ya, kalian bisa lihat di sini. Ini paragraf 1, identifikasi. Ya. Ini paragraf 2, deskripsi bagian. Kenapa ibu di sini tulisnya paragraf 2 dan paragraf ketiga? Karena lihat kalian di paragraf ketiga. Di paragraf ketiga ada kalimat, tidak seperti orang Batak yang logatnya agak keras, ayahku sangat pendiam. Kalimat ini masih masuk ke dalam deskripsi bagian. Kita lanjutkan lagi ke kalimat berikutnya. Beliau yang irit kata lebih suka memberi contoh langsung kepada anaknya tanpa perlu menggurui. Itu pun masih masuk ke dalam deskripsi bagian. Selanjutnya yang akhir, yang ibu lebih gelapkan di sini, ini baru masuk ke penutup. Bagai air yang mengalir tenang tetapi sangat dalam, beliau adalah teladan bagi anak-anaknya. Ini adalah bagian penutupnya. Ya, jelas sekali bahwa sebuah penutup bisa saja ada di paragraf akhir
atau ada di kalimat terakhir dalam sebuah paragraf. Oke, kurang lebih seperti itu untuk deskripsi bagian. Semoga bisa kalian pahami. Kalau yang masih belum paham, bisa langsung chat ke ibu melalui WhatsApp. Nah, ini dia ada tugasnya. Untuk tugasnya, cuma satu tugasnya. Ya, yang harus kalian lakukan adalah simaklah video materi ini. Ya, video materi ini atau video yang sudah ibu buat silahkan kalian putar ulang. Selanjutnya, buatlah rangkuman tentang video materi ini. Kalau kalian sudah menonton atau menyimak videonya, kalian catat hasil rangkumannya di buku catatan kalian masing-masing. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.